Bagaimana penerapan dalam perkara uzur bil jahal? Ikhwah, uzur bil jahal di antara adab-adab ahlus sunnah, di antara juga kaidah-kaidah ahlus sunnah kita memberi uzur kepada kejahilan. Bahkan Allah sendiri subhanahu wa ta'ala demikian kepada para makhluknya. Betul, uzur bil jahal ada, iya. Tapi enggak semua hal kemudian kita gunakan jurus uzur bil jahal, enggak bisa. Karena apa? Lihat, ditinjau dari dua sisi. Perkara tersebut adalah bukan perkara yang layak diberi uzur bil jahal, satu. Yang kedua, atau individu itu bukan individu yang layak diberi uzur bil jahal di dalam hal demikian. No. Uzur bil jahal itu begitu. Jadi nggak semua hal uzur bil jahal, nggak juga. Kalaupun uzur bil jahal ada. Tidakkah kita ingat hadis kemarin, hadisul bab? Hadisnya Abdullah bin Umar, itu Yahya bin Ya'mur rahimahullah sama Abdurrahman bin Humaid al-Himyari rahimahullah mengadu kepada Abdullah bin Umar tentang apa? Tentang kaum yang mulai ngomong-ngomong qadar di mana? Di Basra. Mereka bilang qadar nggak ada, ini itu. Thayyib. Apakah Ibnu Umar kemudian radhiyallahu anhu bilang, oh mungkin mereka nggak tahu kali, gitu? Hah? Qadar adalah dogma keimanan yang diterima dari zaman ke zaman, bahkan ahlul kitab menerima faith itu. Ahlul kitab menerima itu. Menerima dogma qadar. Ini hal yang nggak pantas nggak tahuin. Apalah lagi di masa yang masih dekat dengan masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan hal yang pantas diuzur bil jahal. Orang demikian emang udah langsung masuk ke langkah selanjutnya, yaitu diingkari. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu langsung berkata, apabila kalian bertemu mereka, idza laqit haula akhbirhum annahum bura'a minni wa anni bari'um minhum. Apabila kau bertemu dengan mereka, kabarkan pada mereka bahwasanya mereka berlepas diri dariku dan aku berlepas diri dari mereka. Tuh lihat. Oke? Beranikah seorang muslim berkata bahwa Ibnu Umar nih dia menafikan uzur bil jahal? Bukan begitu. Dia yang lebih alim. Kemana penempatan uzur bil jahal? Tidakkah kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang Arabi kencing di masjid. Kencing di dalam masjid. Rasulullah SAW memilih untuk memberinya uzur dan tidak menegur. Menegurnya kenapa? Dia nggak tahu, nggak boleh demikian di masjid. Sementara tabiat Arabi, tabiat Badui memang di gunung-gunung dan lain-lain ya bang, saya lihat pojokan dikit dia ngeden gitu. Para sahabat melihat dia kencing situ mau memukulinya. Rasul bilang la tuzrimu. Jangan kalian putus kencingnya biar dia beresin kencing karena madharatnya lebih besar. Awas. Lagi pipis terus digebukin, akhirnya pipisnya kemana-mana. Tuh. Jadi madharat yang lebih besar, biar dia fokuskan pipisnya sampai beres. Wasubbu alaihi dhanuban min ma, dan siram dengan seember air. Udah. Habis itu dibilangin sama Rasulullah SAW, ini tempat suci. Hah? Buat tasbih, buat sholat. Nggak boleh untuk qadha hajat di sini nggak boleh. Oh begitu. Ya. Arabi hidupnya di gunung-gunung dan lain-lain. Kemudian Badui dan banyak berpindah-pindah ini itu. Kebayang kan? Nggak adalah arti kata toilet bagi mereka. Mereka pengen pipis atau pengen buang air, tinggal cari pojokan, ngeden situ. Nah tidaklah aku menyangka bagian dalam dan bagian luar masjid kecuali sama. Dia begitu, emang begitu mindsetnya. Ini dikasih uzur, oke. Betapa lembutnya Rasul menegurnya, akhirnya ini Arabi berkata, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad, yang lain gak usah ya Allah. Rasul berkata, qad hajjarta wasi'ah. Kau telah bikin sempit sesuatu yang luas. Ya ini rahmat Allah luas. Habis mau digebukin tadi gitu. Oke? Tapi di hadisnya Ibn Abbas kalau nggak salah radhiyallahu anhu, Rasul menemui salah seorang sahabat. Nah, sahabatnya nih. Berarti sehari-hari sama dia. Oke? Rasul SAW menemukannya, ternyata di tangannya ada cincin emas. Rasul mengambilnya dan merenggutnya dan melemparnya ke tanah. Dan kemudian Rasul SAW berkata, ayamat ahadukum, apakah kalian sengaja menaruh di tali di jarinya tali dari api neraka?
Demikian kerasnya Rasul menegurnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul keras? Laki nggak boleh pakai emas, beginian doang. Aturan udah diketahui sama orang-orang yang tinggal sehari-hari bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang, saya laki nggak tahu, nggak boleh pakai emas aja nggak tahu, gitu. Ini nggak pantas untuk nggak diketahui ini kasus. Oke, makanya lebih keras Rasul menegurnya. Dapat nggak? Jadi nggak dibilang hikmah dalam berdakwah berarti uzur selamanya selalu lembut gitu. Nggak begitu maksudnya hikmah. Juga bukan hikmah selalu kenceng, selalu sadis, selalu tahzir. Nggak juga begitu. Awas. Hikmah itu sesuatu yang tepat pada tempatnya. Melakukan sesuatu yang tepat untuk dilakukan pada saat yang tepat untuk dilakukan dengan bentuk yang proporsional, nggak berlebihan, nggak kurang. Demikian hikmah kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, demikian uzur bil jahl. Sekarang penyimpangan di dalam usul, di dalam bab-bab usul dikatakan atau diserukan oleh seseorang dengan pendidikan Islam tinggi misalnya. Oke? Apalah lagi di negeri Timur Tengah, di negeri yang mengajarkan misal sunnah. Kemudian dia menyerukan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan usul-usul akidah. Ini bukan uzur bil jahl, ini ingkar langsung. Paham? Masa yang kayak dia uzur bil jahl? Misal, seseorang dengan pendidikan Islam yang tinggi. Oke? Yang harusnya dia menguasai usul-usul demikian dan emang jurusannya demikian mungkin, gitu. Kemudian sampai titik mencela-cela pemerintah dan lain-lain. Aduh. Kita mau mengingkarinya, apakah kita diingkari bilang, siapa tahu dia nggak tahu tuh hadis bahwasanya yang mencela-cela hukumah yang Allah jadikan kelak Allah akan menghinakannya, bahwasanya haram mencela. Siapa tahu dia nggak tahu tuh usul akidah. Nggak pantas. Itu emang berarti berangkat fix dari zaih, dari penyimpangan di hatinya, emang pengingkarannya kepada usul akidah ahlus sunnah, atau emang dia nggak berada di atas jalur yang sama sama kita. Cuman manusia yang ngira dia di atas jalur yang sama, dikira ustadz sunnah. Padahal bukan. Usulnya beda. Ini nggak bisa pakai uzur bil jahl. Paham ya? Paham ya? Dan kemudian awas. Uzur bil jahl. Oke? Yang sepaket sama tabayun. Ini perkara yang udah jelas masih uzur bil jahl. Nggak pantas dikasih uzur bil jahl. Udah jelas terjadi, tabayun dulu. Nah, tuh gitu. Jadi ada tabayun squad dan uzur squad. Yang sepaket sama tabayun. Seringkali akhirnya menyeret sebagian kaum ke arah apa? Ke arah irja. Ke arah irja. Nanti udah jelas, kekufuran sekufur-kufurnya atau penyimpangan sepenyimpang-nyimpangnya masih ditolerir, ujungnya seolah-olah dia mau bilang, pokoknya mau lisan mengatakan kufur kayak gimana pun, mau fisik melakukan kufur kayak gimana pun, tetap tidak kita ingkari dia karena hakikatnya hatinya mah beriman dengan baik kepada Allah. Tuh, ujungnya dia mau bilang, kufur itu cuma pada kufur qalb. Mau qaul sekufur-kufurnya, mau amal sekufur-kufurnya, nggak kufur, tetap dibelain. Tuh. Ini yang nyeret ke irja itu. Murjiah kan gitu kan, memisahkan amalan hati. Ini yang dibilang murjiah modern. Zahirnya, irja asri itu. Zahirnya mereka akan bilang, al-imanu qaulun wa amal wa i'tiqad. Zahirnya mereka akan bilang begitu. Tapi giliran kufur, kalau kita bilang, keimanan itu qaulun amal i'tiqad. Berarti maknanya kekufuran juga terjadi dengan perkataan, dengan ucapan, dan dengan keyakinan. Berarti begitu. Sebagaimana sebagian orang yang mencela-cela para qurra di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma mencela-cela qurra itu. Akhirnya langsung diingkari dan turun ayat mengingkari mereka. Oke? Dan kemudian mereka meminta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan coba apologi dan bilang, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab ya Rasulullah, we were just joking gitu. Ya Rasulullah, kita cuma bercanda kok, ngeledek-ledek. Bergelantungan di kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul pergi meninggalkan mereka dengan untanya. Allah pun turun. Oke? Allah ternyata berfirman bahwasanya mereka akan meminta maaf dan dengan hujah itu, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan lagi kalian meminta maaf, sungguh kalian telah jadi kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Kenapa?
Lidah ledek-ledekan, bisa seseorang bilang, oh tapi hatinya mah enggak, lidahnya doang. Nggak bisa, kena. Nggak bisa seseorang mengaku beriman dengan hatinya, tapi kufur dengan lidahnya. Atau sunnah dengan hatinya, wah hatinya mah hati ahlus sunnah. Lidahnya doang suka kayak ahli bid'ah, celah-celah penguasa. Nggak bisa. Sepaket udah. Iya kan? Dia mah hatinya hati ahli sunnah. Cuma fisiknya doang suka nginep di kuburan, minta-minta. Nggak bisa. Tapi hatinya mau mengingkari bid'ah. Nggak bisa, udah ingkari. Itu irja asri. Udah jelas semua penyimpangan dan lain-lain masih ditolerir dah. Ujung-ujungnya mau mengatakan bahwasanya bid'ah itu bid'ah apabila terjadi pada hati. Kekufuran apabila kekufuran pada hati. Gitu. Jadi kebid'ahan dikatakan lidah, dilakukan fisik segimanapun ditolerir. No. Tetap dimanis-manisin dan lain-lain. Nggak mau diingkari. Tuh, berlebihan. Kenapa akhirnya ada tuduhan murjiah mungkin kalian suka dengar? Karena itu tuh, kasus apa? Uzur dan tabayun berlebihan akhirnya nyeret seseorang ke situ. Seolah-olah dia nih konsepnya, bahwasanya penyimpangan itu hanya ada penyimpangan hati. Kalau lidah mengatakan hal yang menyimpang, uzur. Kalau badan mengatakan hal yang menyimpang, uzur. Penyimpangan cuman penyimpangan hati. Seolah-olah. Tuh, irja asri. Ada di kutub satunya, ada hulu di dalam uzur, nyeret seseorang ke arah irja tadi. Oke? Paham ya? Jadi iman, qaulun wa amal wa i'tiqad, mereka akan mengatakan itu juga sama. Tapi giliran kufur, seolah-olah cuma kufur qalb doang. Mau lidah, mau fisik melakukan kekufuran apapun atau penyimpangan apapun, tetap mereka tolerir. Gitu. Salah. Iman, qaulun wa fi'lun wa i'tiqad. Sebagaimana kufur juga bisa terjadi dengan qaul, bisa terjadi dengan fi'il, bisa terjadi dengan i'tiqad. Hulu di dalam uzur menyeret seseorang ke arah irja. Tuh. Nah, hulu di dalam hukum juga sebaliknya. Berlebihan di dalam hukum ini menyeret seseorang ke arah khuruj khawarij. Hulu di dalam menghukum menyeret seseorang ke arah khawarij. Itu penerapan uzur bil jahal tuh begitu. Ya. Jadi nggak pada semua kasus dan nggak semua individu kita kasih uzur bil jahal, tabayun dan lain-lain pada perkara yang udah jelas, nggak usah. Tidak demikian. Apa Ibnu Umar nyuruh sama Yahya bin Ya'mur dan Abdurrahman bin Humaid ini menyuruh katanya, mereka bilang nggak ada takdir. Iya, coba tabayun dulu kali. Nggak begitu, bro. Hah? Emang begitu? Langsung ingkari. Ya. Wallahu a'lam. Semoga dapat difahami itu ya. Dan itu kekeliruan yang juga banyak terjadi di antara para penuntut ilmu sekarang. Penerapan hal tersebut. Jadi pada dasarnya uzur bil jahal ada, iya. Cuman kayak gimana, pada siapa, pada kasus apa penerapannya, itu dulu. Jangan uzur bil jahal nih jadi tameng bagi seseorang untuk menghindar dari ketegasan-ketegasan syar'i yang seharusnya. Jangan. Ya?